John bertemu dengan calon istrinya, Nikki, saat sedang kuliah sambil kerja. John bekerja untuk mendapatkan gelar dalam bisnis, sementara Nikki belajar untuk menjadi perawat. Mereka saling jatuh cinta, kemudian menikah dan dikaruniai 2 anak. John digambarkan sebagai orang yang tampan sekaligus religius. John juga sangat protektif terhadap anak-anaknya dan akan melakukan segalanya demi mereka. Atas bantuan ayah tiri Nikki, John bisa mendapatkan pekerjaan tingkat pemula di bisnis periklanan. John benar-benar piawai dalam karirnya dan dengan cepat dia naik jabatan di perusahaan. Pada tahun 2001, John, Nikki, dan kedua anak mereka dapat membeli rumah impian mereka di California. John sangat sibuk menghadiri acara-acara kantor, tetapi sayangnya Nikki tidak pernah ikut hadir. Hal ini sangat mempengaruhi semangat John, dan dia menceritakan kepada teman-temannya kalau dia kesal dan kecewa karenanya. Di tempat kerja, John bertemu dengan seorang wanita yang lebih tua yang sudah bercerai dan memiliki anak. Keduanya mulai saling suka dan sepertinya mengarah ke hubungan yang lebih jauh. John bahkan belum memberitahu wanita ini kalau sebenarnya dia sudah menikah. Nikki segera tahu kalau ada yang tidak beres dengan John. Pada tahun 2006, John mendapat promosi jabatan dan dia harus pindah ke bagian lain dari California. John menghendaki Nikki dan anak-anaknya ikut pindah bersamanya, tetapi Nikki menolak dan tidak mau ikut pindah dengan dalih sudah lelah terus berpindah rumah. Dan disinilah John sudah seatap dengan pacar barunya dan pernikahannya dengan Nikki pun berakhir. Awalnya Nikki tidak yakin apakah instingnya benar kalau John sedang berselingkuh darinya. Tetapi setelah dia menyewa seorang detektif swasta, barulah dia tahu kalau ternyata instingnya benar dan John berselingkuh. John pun mengatakan kepada teman-temannya kalau dia merasa seperti sedang dibuntuti. Teman-temannya menyarankan agar John memeriksa hanya untuk memastikan ada tidaknya alat pelacak di mobilnya. Dan benar saja, ada alat pelacak di mobilnya. John sangat berang dan dia tahu Nikki lah pelakunya. Dia pun menyatakan kepada Nikki kalau pernikahan mereka sudah berakhir. Pada tahun 2010, John dan pacar barunya membeli rumah baru di Fontana, California. Rumahnya itu hanya berjarak sekitar 40 menit dari rumah Nikki dan anak-anaknya. Pada tahun 2011, Nikki berubah drastis. Nikki berpacaran dengan 2 pemuda yang bekerja di tempat yang sama dengannya. Mereka bernama David, 24 tahun, dan Emilio, 22 tahun. David dan Emilio bekerja di dapur rumah sakit tempat Nikki bekerja sebagai perawat. Nikki dan David bahkan sudah berani berhubungan intim dan diyakini kalau mereka juga pengguna narkoba. John kecewa karena Nikki berubah dan kenapa dengan bodohnya dia membawa orang-orang seperti ini kepada anak-anak mereka. Pada Mei 2011, putri mereka yang berusia 12 tahun menemukan senjata di kamar Nikki. Dia pun memberitahukannya kepada John yang langsung naik pitam. John mulai melakukan penyelidikannya sendiri dan pada bulan Juni 2011, dia mengetahui informasi bahwa David pernah dihukum karena melakukan hubungan intim dengan anak di bawah umur yang jelas-jelas melanggar hukum. John memaksa Nikki menandatangani perjanjian yang menyatakan bahwa dia tidak akan membawa David dekat-dekat dengan anak-anak mereka. Nikki menandatanganinya, tetapi hanya selang 2 bulan setelahnya, dia kembali bersama David. Pada Agustus 2011,
John siap mengambil hak asuh anak dari Nikki. John akan melakukan apa saja demi melindungi anak-anaknya. Pada 16 Agustus 2011, John dan Nikki berencana bertemu di kantor terapis mereka berdua. Sekitar pukul 2 siang, polisi mendapat telepon 911 tentang penembakan yang terjadi di tempat parkir Ontario, California. Ketika polisi tiba, mereka mendapati John tergeletak di tanah. Dia telah ditembak beberapa kali dari jarak dekat. John langsung dilarikan ke rumah sakit, tetapi meninggal tak lama kemudian. Polisi bisa memeriksa rekaman CCTV dari garasi parkiran. Dalam rekaman itu, mereka bisa melihat John berjalan menuju mobilnya. Saat dia berjalan, sebuah truk berhenti di belakangnya. Untungnya, ada seorang saksi dari Departemen Perhubungan Federal setempat yang pada saat kejadian sempat melihat keluar jendela dengan menggunakan teropong. Dia juga sempat menulis nomor plat truk dengan lengkap. Ketika dicari datanya, ternyata truk itu dimiliki oleh seorang wanita yang pernah berkencan dengan David. David dan Emilio meminjam truk itu darinya dan mereka pakai di hari penembakan John. David dan Emilio pun segera ditangkap saat mereka sedang dalam perjalanan menuju Meksiko. Setelah ditangkap, handphone David langsung disita. Di dalam handphone, polisi menemukan beberapa SMS dari Nikki. David juga sudah mengirimi Nikki foto tempat John memarkir mobilnya dengan pesan terlampir, "Aku sudah kehilangan dia." Nikki menjawab bahwa suatu kesempatan nanti dia pasti bisa mendapatkan John. Detektif dari Departemen Kepolisian Ontario yang merupakan agen investigasi juga dapat menemukan pesan teks dan panggilan telepon antara para terdakwa, termasuk pesan teks antara Nikki dan David pada hari dan saat-saat menjelang pembunuhan, yang mengadakan koordinasi di mana John pada waktu tertentu dan cara menonaktifkan alarm di mobilnya. Penyelidik kemudian menentukan bahwa David dan Emilio berada di dalam mobil saat melakukan penembakan. David juga terlihat membawa pistol semi-otomatis sekitar 2 jam sebelum pembunuhan. Detektif juga memastikan bahwa Nikki melakukan kontak dengan David sebelum dan sesudah penembakan. Di dalam dompet Nikki, polisi juga mendapati sticky note bertuliskan, "John harus mati karena dia sudah mempersulit hidupku." Nikki juga menulis bahwa dia akan menjadi orang Kristen taat, perawat, dan orang yang jauh lebih baik jika John mati. Nikki pun ditangkap. Pada 16 Juli 2016, Nikki divonis hukuman minimal 26 tahun penjara. David dijatuhi hukuman 51 tahun penjara dan Emilio juga dijatuhi hukuman 51 tahun penjara. Salah satu sahabat John juga hadir dalam persidangan dan dia tidak pernah menyangka kalau Nikki tega melakukannya. Menurutnya, John dan Nikki tetap bersahabat setelah perpisahan mereka pada tahun 2004 dan tampak masih akrab sesaat sebelum penembakan terjadi. Tetapi hubungan yang tampak manis di luar berbanding terbalik dengan gejolak amarah di dalam. Persidangan membutuhkan 2 juri, 1 untuk Nikki dan 1 untuk David dan Emilio. Pada 14 Mei, setelah hampir 3 jam pertimbangan, juri kedua memutuskan Nikki bersalah atas pembunuhan tingkat pertama.